ya, ketika itu berkali-kali perpindahan rukun. Untuk takbiratul ihram itu di dalam syarah dari kitab Bulughul Maram, dalam kitab Subul Salam itu ada dua, ada tiga, ya tiga, dua yang dibolehkan, satu yang tidak. Yang dibolehkan itu takbiratul ihram itu oleh Imam Asy-Syan'ani, menuliskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang takbir itu. Beliau katakan yang boleh itu gerakan dulu baru takbir. Misalnya kita angkat tangan berdulu, seperti ini. Ada orang misalnya Allah, ya berarti sudah mengangkat tangan dulu, itu boleh. Yang kedua berbaringan juga boleh. Boleh. Allah juga boleh. Yang tidak boleh menurut insan aneh itu adalah takbir dulu baru bergerak. Allahu Akbar. Itu menurut insan aneh, menjelaskan tentang hadis tentang gerakan dalam. Ternyata setelah ulun baca di dalam kitab Fiqh Sunnah, itu Said Sabiq ya. Yang ketiga juga boleh, ya kan? Yang ketiga juga boleh. Nah, jadi namanya ini ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat ulama. Jadi yang mana kita yang cenderung? Jadi yang pas itu adalah berarti yang tengah. Ketika bergerak. Bahkan di mana letak barnya lagi? Maka letak barnya itu adalah ketika tangan terangkat di sini, bukan ke sini. Itu menurut Sayyid Abu Bakar Syatta di dalam kitab I'anatul Talibin. Kalau kita Allahu Akbar juga tidak masalah, tapi yang abdalnya Allahu Akbar. Barnya itu ketika di sini. Itu berdasarkan beberapa kitab ya. Ini satu. Kemudian takbiratul ihram itu dalam mabadi ilmu fikih disebutkan harus sempurna bacaan, tidak boleh cacat, tidak boleh tertukar bacaannya. Nah, misalnya nih, ini orang tua salahnya ada, misalnya A-nya sih nggak boleh panjang. Kadang misalnya Allahu Akbar, ini kan A-nya jadi panjang. Itu artinya apakah Allah Maha Besar? Bukan menggunakan besar, malah betapun artinya. Jadi maknanya jauh. Iya itu loh. Jadi sampai kalimat itu. Yang kedua, tidak boleh putus. Allah Akbar. Maka itu juga tidak, karena ini rukun qauli, maka dia tidak sah. Tidak boleh putus. Kemudian tidak boleh barnya panjang. Allahu Akbar. Nah, itu bisa. Makanya waktu kami belajar dulu itu dipraktikkan. Atau kekanakan, atau orang tua bisa juga Allahu Akbar. Nah, tambah wow. Atau jadi sakta. Kita kan kada sadar nih, sebab orang takbiratul ihram itu dalam keadaan separuh tidak sadar. Maka yang berlaku ada kebiasaannya, bukan ilmunya, Pak. Apalagi sudah diganggu waswis. Ulun pun sering juga diganggu nih. Lalu bacanya jadi sakta, Allahu Akbar. Tertahan. Itu sakta secara tidak sengaja. Nah, itu baru takbiratul ihram, Pak. Wahnya atau terlalu fasih. Allahu Akbar. Jadi akbar tuh. Itu dah. Belum lagi memaknainya, meletakkan niatnya, itu masih ikhtilaf lagi, Pak, di dalamnya. Sama. Jadi penting. Jadi paling kadang kita mengucapkan Allahu Akbar itu betul. Itu betul. Itu tadi 3 macam perbedaan tadi. Tapi yang terabdal bahwa gerak
takbir dalam gerakan itu yang paling abdal. Termasuk tadi dikaitkan dengan takbir intikal tadi. Nah, yang terabdal ketika kita bergerak, bukan ketika sampai sujud dan kita hanya bernya. Nah, bukan begitu. Tapi kalau melakukan itu, nah, itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Karena itu di luar alam sadarnya kadang-kadang. Kebiasaan. Jadi orang sembahyang itu kebanyakan kebiasaan. Ulun ada majelis di Musala Ulun. Orang ini bila inya berdiri habis rokok, ya kan masih bergoyang. Habis sujud naik. Gitu terus. Itu sampai 2 bulan ulun mau ngulangi itu. Karena sini jadi imam kadang-kadang. Nah, kalau ulun ke atas sini jadi imam baru. Itu kan membatalkan, sebab namanya sembahyang itu menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat itu Pak dada, bukan kepala. Makanya kalau orang sembahyang kayak ini aja sah, karena ukuran menghadap kiblat itu dada. Maka sembahyang itu nggak boleh dada bergerak. Nah itu, karena syarat wajib sembahyang itu menghadap kiblat, dan menghadap itu dadanya, bukan kepalanya. Ada. Jadi kalau kepalanya bergoyang-goyang, tidak masalah. Asal yang kebanyakan aja. Nih, itu tadi. Atau maaf nih, orang kebiasaan jalan di tempat, itu tidak sadar Pak. Ustaz sekalipun, saya kemarin ya ada imam Masjid Agung, salah satu di Kalimantan Selatan itu, kayak Ustaz menegur anunya, maka saya jadi imam. Dan setiap sujud jalan di tempat. Kayak jangan tempat nak begini Pak. Ini ya, faktor ini kebiasaan. Dia sudah sadar. Sama Allah. Seperti mau mundur kan, berangkat gini. Ada imam seperti itu. Kalau ini sudah 2 gerakan ya, tangannya pulang mengangkat tape. Nah itu makmum ada yang kurang beres dah ingat alnya, pandangannya tuh. Itu kebiasaan. Akhirnya disampaikan Pak, karena kalau Bapak membiarkan juga masalah. Dan Bapak minta maaf sebesar-besarnya dengan beliau, karena Bapak bukan orang alim. Tapi Bapak mengetahui bahwa imam itu salah. Kenapa jalan di tempat hendak sujud? Kalau misalnya hendak tangkup situ jauh. Ya kalau memang sembahyang di situ kalau tak bodas itu bawa mundur sedikit nggak masalah. Tapi kalau yang di sini jalan di tempat untuk apa? Bawa mundur, angkat bawa mundurnya satu. Ada lagi yang tidak sadarkan Pak, orang jadi imam lagunya bagus, tapi kepalanya bergoyang. Nah, itu ada mahasiswa saya masih ulun nih, tadi orang ada negur ulun. Kenapa? Ini imam bagus bacaannya, dan imam tuh dan diminta jadi imam memang karena bagus. Tapi ada orang juga kalau imam pian jadi imam, orang mau parakah terus. Kenapa? Karena bergerak terus mau jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gerakan ini kepala Pak, ini yang bagi yang membatalkan. Ini bukan furu, maka itu kalau kebanyakan gerakan itu batal. Tapi kalau furu itu bagian anggota badan kada batal. Yang sembahyang Mas ya. Allah Akbar. Itu 100 kali pun enggak batal gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Tidak batal, atau mata berkejip-kejip tidak batal, karena itu furu. Nah, seperti itu. Jadi memang ada alam sadar, alam tidak sadar dalam ibadah, kebiasaan. Makanya harus kita ini dibiasakan. Bagaimana cara misalkan kita minta sekali-kali lawan bini kah dikontrol baca. Itu kok baru belum baca. Nah, jadi tadi untuk itu yang abdal tadi takbir intikal itu di dalam gerakan itu terabdal. Kalau sisanya itu
itu kurang abdal namanya. Sudah merambah ke lain. Nang gawat lagi ini yang orangnya rokok tapi baca Fatihah. Nah ini gawat lagi. Dalam sembahyang sunat, sembahyang nah ini kalau ini batal. Tapi ada juga orang lambat baca, tapi Fatihah belum habis sudah rokoknya. Alun enggak? Masalah tuh. Kan ada orang karena kita sering berjamaah kan. Gitu. Berusaha untuk lembut tapi sudah. Nah, iya, bahkan Fatihahnya sudah rukuk ya. Itu namanya dua rukun dalam satu keadaan. Anaknya nih masa sembahyang. Bahkan sembahyangnya lebih 200 ikhtilaf. Ulama. Jadi kalau ikhtilaf itu masuk dalam koridor hadis dan sunnah, maka tidak masalah. Tapi kalau di luar itu yang bermasalah. Hanya penting nih kalau ada pian besi ada namanya buku Jami'ul Usul wa Hadis Rasul. Itu kitab Jami'ul Usul wa Hadis Rasul itu adalah ensiklopedi salat, Pak. Di situ diletakkan perbedaan satu sama lain. Sehingga kita kalau melihat orang berbeda, melihat ada dalilnya yang menurang, berarti kita tidak langsung menyalahkan ini kada sunnahnya ini. Maka pilihnya kada sunnahnya, lalu ada anggapan sinyal berikutnya bid'ah. Nah, bahkan bila bid'ah muncul lagi sebelahnya finnar. Masa sembahyang orang masuk neraka jadinya. Itu. Jadi itu penting ya. Tapi kalau bapak-bapak ya sesuai yang bapak pahami, ada orang lain, kita boleh konfirmasi. Bujur ada nggak dalilnya seperti itu. Jangan cepat langsung nembak di tempat. Padahal pistol seorang handap mas ya. Itu. Ulun ada ditembak orang, ya ulun biarkan dia nembak. Ya, ada kisah ya, tapi ini panjang ceritanya kalau kisah. Jadi masalah sholat ini penting Pak. Kita konfirmasi kalau orang Banjar ini belajar Sabilul Muhtadin itu dalam hal satu keadaan rukun saja itu banyak perbedaan. Jadi kitab Sabilul Muhtadin itu ada perbedaan mazhab dalam mazhab. Ada Imam Ramli begini, Imam Nawawi begini, Azra'i begini. Itu ada perbedaan-perbedaan. Dan mereka punya dasar sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi ikhtilaf itu biasa karena mereka melihat Rasulullah itu dalam keadaan berbeda dan waktu berbeda. Nah, itu. Apalagi ya kalau masalah hadis ya ini panjang nanti kisahnya. Jadi itu. Lalu kira sampai di sini kalau kita ada dialog boleh setelah sholat boleh kita lanjutkan. Ada benar Allah, salah dan pribadi yang maaf, dan kita dengan doa bermajelis.